Apakah weekly akan jadi anomali up juga atau dia Hai guys, balik lagi sama gue yang Sodana. Hari ini kita akan bahas perjalanan di hari Selasa. Melihat bahwa pergerakan di hari Senin seperti yang udah kita prediksikan di video sebelumnya itu berjalan dengan mantap ya. Dengan posisi weekly yang sebenarnya open tidak lebih bawah dari 2299. Ini kan kita lihat opennya di 2302 ya. Artinya apa? Kalau misalnya kalian nonton video gue yang hari Minggu itu, gue menjelaskan bagaimana skenario yang terjadi kalau misalnya New Week opening gap-nya gap ke bawah 2299, maka potensinya akan lebih kecil untuk anomali up. Tapi ternyata dia open di 2302 sehingga kita melihat bahwa daily yang hukum jikanya down, dia open di bawah pivot. Salah, open di atas pivot. Sehingga clear di sini anomali up. Dan kita bisa ngelihat bahwa tipikal anomalinya itu berjalan dengan bagus. Kita bisa lihat dari mana? Dari timing busurnya, kalau kita perhatiin, hukum jikanya down artinya busurnya ke atas. Oke, kita bisa ngelihat di sini Asia dia dalam timing busur dia udah cepet-cepet ngambil high before-nya, daily-nya. Sehingga di sini busurnya udah patah. Oke, di sini kita ngelihat Eropa yang konsolidasi, US sedikit lanjut walaupun juga nggak kemana-mana, cuma bolak-balik aja. Tapi kita ngelihat di sini posisinya udah clear bahwa hukum jika daily-nya hari ini adalah up. Oke, sekarang kita mau kemana? Itu yang akan kita bahas. Kalau secara time frame H1, kita melihat bahwa kemarin gue sempat tunjukin ke kalian ya. Ini gue sempat ada Fibo, ini 2352 dengan bottom di 2277 ya. Kita bisa ngelihat di sini saat ini harga ini sebenarnya udah masuk ke dalam area premium discount-nya. Yang dimana kalau misalnya kalau kita notice di sini area ini gue kasih merah ya. Nah, area ini adalah area liquidity sebenarnya. Di sini udah diambil liquidity-nya, ini juga udah diambil area liquidity ini barisan liquidity yang di sini udah diambil juga, ya kan? Tinggal kita lihat mau seberapa jauh lagi. Karena kalau kita perhatikan di sini agak berisik ya chartnya. Ini 2330 yang ini deketan dengan kemarin HB daily ya, ini udah dikenain. Masih ada lagi tadi 2336. Bahkan kalau misalnya kita ngeliat ke H4, mungkin ada yang masih berpikir, oh ada order block. Nih, order block yang ini ya. Yang biru ini nih. Ini biru-biru ini, order block yang ini. Bisa kita perhatikan. Ini nih. Nih dari berapa ini? Artinya dari 2332 sampai 2346. Yang 2346 ini juga mepet-mepet dengan high before weekly. Jadi kita bisa pantau pergerakan kenaikannya bisa sejauh apa. Karena yang jelas hari ini kan hukum jikanya up. Maka kalau kita perhatikan hukum jikanya up, sekarang tadi gue sempat ada mau buy limit di 226 di sini untuk aiming ke 2330, ternyata enggak dikejar ya. Cuman dia sampai 23 berapa? 23910. Agak kesal juga sih. Tapi karena BP nggak apa-apa lah udah. Cuman mau scalping tipis doang. Probably kalau kita ngeliat sekarang posisinya ini ada pivot daily 2314-an, 2315-an. Ini balik lagi ke area pivot Fibonacci 50%-nya 2314,8. Kita ngeliat di sini ada pivot weekly ya 2312. Jadi area 2315-an ini bisa menjadi area pantau kita kalau kalian pengen ngejar ke atas. Kemudian S1 daily-nya ada di bawah. Di sini ada fair value gap ya. Dengan batasan di sini dari sini 2307 sampai 2297. Ini ada S1 daily dengan kalau misalnya kita berpatokan kepada hukum jika daily, maka LB daily bisa menjadi invalidation walaupun bisa aja di sweep kemudian dia naik lagi. Oke. Tapi kalau misalnya ngelihat patokannya ke atas, kayaknya sih nggak akan turun sejauh itu karena dia lagi mau kejar ke atas. Dan kalau kita lihat di sini pergerakannya di sini lebih ke area kayak compression ya, naik pelan-pelan untuk mungkin turun ke bawah. Analisa ini akan jadi salah ketika
2352-nya diambil ya, karena 2352 ini sekarang menjadi current high untuk H1 gitu. Makanya ketika 2352 diambil, dia akan lanjut ke atas lagi. Itu sih. 2352 diambil artinya dia ini akan menjadi point inducement untuk lanjut ke atas di, dan kalau kita mungkin ke 2398 secara Fibonacci-nya. Oke, kalau secara itu sih kalau menurut gua update-nya nggak perlu terlalu panjang, simple aja, pendek. Jadi kalau sekarang kita bisa pantau untuk daily, bisa kerjain tugasnya dulu. Kalau daily udah kerjain tugasnya, kita bisa lihat apakah nyampe R1, ya kan? Kemudian sampai R1, lalu kita lihat apakah reaksi-reaksinya di atas itu seperti apa. Karena sekarang masih dalam timing busur weekly, oke, timing busur weekly. Ini ada R1 weekly di atas, HB weekly di atas, artinya apa? Patokan resisten yang bisa kita gunakan untuk busur weekly adalah di area resisten time frame adik-adik daily ke bawah gitu. Kalau lihat sekarang R1 daily ada di 2338, HB weekly 2346, R1 weekly 2347, R2 weekly di 2355. Apakah weekly akan jadi anomali up juga atau dia anomali up kemudian dia tetap kejar bawah sehingga menjadi breakdown? Itu pun masih ada kemungkinannya. Jadi tetap analisa dua arah, analisa pantau kira-kira pergerakan marketnya mau kemana, nggak usah terburu-buru, santai aja. Tunggu momen SOP entry kalian. Kalau nggak ada SOP entry, ya nggak apa-apa. Nggak trade juga nggak rugi, karena ya rugi adalah ketika maksain FOMO, kemudian loss, apalagi pengen cepat-cepat revenge ya. Dan untuk kalian yang pengen belajar tentang Koptah, kalian bisa mampir ke playlist gua, nih trading style metode Koptah. Kalian bisa join eksklusif kontennya, ini 40.000 per bulan. Kalian bisa nikmatin konten-konten yang ada gua bahas di sini. Ya kan, udah ada 9 video yang bisa kalian nikmati. Next gua akan update lagi dengan video yang paling baru supaya kalian juga bisa tetap updated dan belajar dari pemahaman gua sendiri juga diaplikasikan ke dalam contoh-contoh yang lebih konkret. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe dan komen pandangan kalian hari ini seperti apa. Bye bye.